bagaimana sih kehidupan perkuliahan di Indonesia dan di Malaysia? Karena katanya mahasiswa Indonesia dan Malaysia itu mirip-mirip, tapi kayaknya ada bedanya juga. Saya Dr. Zuraidah daripada Universiti Islam Melaka. Ketika Ibu datang di Cirebon, apa first impression Ibu melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Cirebon? First impression saya semuanya cantik. Semuanya cantik dan kayak mukanya sama. Tiada beda dengan pelajar anak-anak saya di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di SKICast episode 33. Hari ini saya Sekar Rominang Putri, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 6 yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita kedatangan dosen dari negeri Malaysia. Jadi episode pada kali ini kita akan mengobrol santai tentang bagaimana sih kehidupan perkuliahan di Indonesia dan di Malaysia? Mulai dari budaya belajar mahasiswa, suasana kampus di sana, sampai kebiasaan-kebiasaan unik yang mungkin jarang kita ketahui. Karena katanya mahasiswa Indonesia dan Malaysia itu mirip-mirip, tapi kayaknya ada bedanya juga. Oke, langsung saja dengan penuh hormat kita sambut Ibu Dr. Zuraidah Hasan. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya sudah bersedia untuk di podcast hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zuraidah daripada Universiti Islam Melaka. Saya merupakan pensyarah dalam bidang sejarah, sastera dan juga arkeologi di Melaka, di Universiti Islam Melaka, UNIMEL. Oke. Untuk ke Indonesia, apakah ini Ibu baru pertama kali ke Indonesia? Sebenarnya saya sudah banyak kali ke Indonesia, tetapi ke Cirebon ini kali pertama. Kali pertama. Ya. Oke Ibu. Ketika Ibu datang di Cirebon, apa first impression Ibu melihat mahasiswa-mahasiswa yang ada di Cirebon? Pertama kali saya datang ke sini, first impression saya semuanya cantik. Semuanya cantik dan kayak mukanya sama. Tiada beda dengan pelajar anak-anak saya di Melaka. Cuma bila saya berinteraksi, bila bercakap, so bezalah. Kita punya percakapan antara Melaka dan juga Cirebon. Cumanya saya suka kerana mahasiswanya ramai di universiti. Saya tanya pada dosen Ibu Aa, jam 6 atau jam 5 masih lagi ramai mahasiswanya. Kalau bedanya di tempat kami jam 5 atau 6 mahasiswa sudah ada di asrama. Sini panggil apa? Mahad. Di Mahad. Sudah ada aktiviti di Mahad. Sama ada di stadium, jogging, ataupun berada di cafeteria. Tapi kalau di sini mahasiswanya masih ramai. Masih lagi beraktiviti akademiknya di sini. Jadi itu satu yang menarik. Oke Ibu. Kalau Ibu lihat sendiri di Malaysia, budaya belajar mahasiswa Malaysia itu seperti apa Ibu? Apa mungkin lebih banyak di diskusinya atau banyak presentasinya, itu gimana Bu? Okey, kalau di Malaysia dalam silibusnya, di sini panggil silibus juga. Dalam silibusnya kita ada tugasan bertulis, perbentangan. Jadi sama banyak. Ada yang perlu berdiskusi, ada yang perlu buat tulisan tangan, laporan, perbentangan grup. Dan juga ada juga perbentangan individu. Depends pada kita punya silibus lah. Tapi kalau di UNIMEL, kami ada diskusi grup, kami ada perbentangan individu, kami ada tugasan individu. Kalau saya sebut tugasan individu, saya kan faham. Tugas individu sama? Sama. Tugasan individu. Jadi sama. Semuanya ada. Oke.
Kalau membahas kehidupan di kampus Ibu, menurut Ibu sendiri hal unik apa yang ada di kampus Malaysia yang mungkin kita yang ada di Indonesia ini belum tahu Ibu? Hal unik. Iya. Hal unik. Oh, kami di Melaka, kerajaan menyediakan motor percuma. Wah, Ini ada. tidak. Uh, Paling bus kalau di sini. kita panggil e-bike. E-bike. E-bike dia motor yang elektrik. Ya. Memang banyak disediakan di asrama dan juga di fakulti. Kalau mahasiswanya naik e-bike pergi ke Kampus. fakulti kampus, mereka letak situ, orang lain boleh ambil pula motor itu. Jadi bukan kita punya lah. Kita start guna dan kita letak, matikan enjin, kemudian mahasiswa lain pula guna. Tapi semua mahasiswa boleh menggunakan. Boleh guna. Jadi motornya sentiasa ada, sama ada di fakultas ataupun di asrama. Panggil asrama? Mahad. Di Mahad. Nah, dua-duanya ada motor tersebut. Jadi mudahlah untuk mahasiswanya. Saya rasa itu bedanya. Yang lain saya tengok sama. Saya tengok di sini ada motornya sendiri. Lelaki, perempuan. Kalau di Unimed kebanyakannya lelaki saja yang ada motornya. Jadi kerajaan Melaka menyediakan e-bike untuk pelajar di Melaka. Jadi itu antara kemudahan yang ada, yang bedanya dengan di sini. Sangat menarik. Barangkali nanti UIN SSC bisa menyediakan juga ya teman-teman. Kalau di Indonesia nih Bu, sangat identik dengan yang namanya organisasi. Kalau di Malaysia, apakah ada organisasi di kampus? Ada. Kalau di Malaysia, kita mahu mahasiswa yang belajar ada ciri-ciri kepimpinan, organize program. Jadi ada organisasinya di fakultas kami, di mana fakultas mahasiswa perlu belajar bagaimana handle satu-satu program. Seperti program seminar sebegini yang kalian sedang buat ni, program seminar. Jadi di situ mahasiswa didedahkan bagaimana untuk jaringan, macam adik-adik semua melayan saya jaringan, buat kertas kerja. Di sini panggil kertas kerja juga. Kertas kerja, program adanya, kita panggil bagaimana melayan VIP, begitulah. Jadi amalan sebegitu memang diperlukan untuk mahasiswa, supaya bila mahasiswa itu bekerja, mereka sudah ada skill. Skill begitu. Kalau di era sekarang yang penuh dengan teknologi, menurut Ibu, apakah teknologi itu membantu proses pembelajaran di Malaysia atau justru malah bikin mahasiswa Malaysia jadi malas untuk membaca buku gitu Ibu? Ini AI. Dia sebenarnya penggunaan teknologi ini perlu supaya mahasiswa itu tidak ketinggalan. Tetapi saya sebagai dosen, saya menggalakkan pelajar menggunakan teknologi yang ada, sama ada mau menggunakan ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Tetapi tidak harus ambil kita panggil ambil semua. Harus dibaca terlebih dahulu. Jadi walaupun saya membenarkan mereka menggunakan AI, tapi saya mahu mereka menerangkan pada saya. Sebab ada ketikanya mahasiswa ini dia hanya copy paste saja. Bila saya tanya enggak tahu apa-apa. Jadi saya tidak suka begitu. Jadi saya biasanya bertanya mereka apa yang mereka buat, apa yang mahasiswa buat dan apa yang mahasiswa faham, supaya apabila mereka graduate, mereka tahu, mereka dah ada knowledge tentang tugasan yang kita bagilah. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu, karena mengingat dengan waktu, boleh diberikan pesan dan motivasi untuk mahasiswa, khususnya bagi kita generasi muda yang sekarang sedang berjuang di dunia perkuliahan. Pertamanya saya mengucapkan tahniah kepada semua sudah mau habis semester. Sebenarnya kalian ini adalah insan terpilih untuk sambung belajar di universitas, kerana ketika ini, terutama untuk Gen Z,
ramai yang memilih untuk tidak mahu belajar. Ya. Mahu berperniagaan dalam TikTok, pendapatannya beratus juta. Tetapi sebenarnya ilmu pendidikan yang diperoleh di universitas itulah yang akan memandu perniagaan kalian yang berjuta-juta itu. Ya. Kalau kalian tiada ilmu, kalian tak mampu untuk survival perniagaan di luar. Kena ada juga ilmu. Kadang-kadang walaupun kalian adalah jurusan sejarah, tapi membuat perniagaan beda kan? Iya. Tetapi sebenarnya proses pembelajaran, kalian membaca, kalian membuat tugasan, dosen bagi tajuk, kalian buat tugasan. Sebenarnya tugasan sedemikian adalah membentuk cara kalian berfikir. Iya. Bagaimana kalian berfikir untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya kalian sudah graduate dan bekerja, pemikiran sebegitulah yang diperlukan. Kalian takkan buat lagi benda yang sama waktu belajar. Tetapi pemikiran kalian yang menyelesaikan tugasan itu yang membantu kalian di luar. Jadi beda antara mahasiswa di universiti dengan pemikiran mereka yang tidak belajar di universiti. Jadi ada bedanya. Jadi sebagai saya punya nasihat dan pandangan, teruskan belajar. Jangan putus asa. Putus asa panggilnya apa ya? Ya, sama putus asa. Jangan putus asa walaupun pointernya rendah. Nah, teruskan perjuangan. Kalau rasa ilmu masih belum cukup, terus sambung S2. Kerana bila kalian sudah bekerja, sudah ada pendapatan sendiri, ada kalanya kalian malas untuk belajar lagi. Iya, betul. Jadi sementara muda, teruskan belajar. Teruskan belajar kerana kalau kalian tidak belajar, tradisi ilmuwan di kalangan belia, sini panggil belia, Iya, muda. golongan muda akan terputus. Tinggal maknanya generasi muda sekarang bakal memimpin negara. Kalau kalian tiada ilmu, tiada pendidikan, so bagaimana kepimpinan akan datang? Dilakukan oleh generasi yang tiada ilmu. Jadi begitu. Teruskan perjuangan dalam menyambung pelajaran, dalam menambah ilmu pengetahuan. Oke. Wah, teman-teman, sangat seru sekali bukan obrolan kita pada hari ini. Ternyata ya, meskipun Indonesia dan Malaysia ini punya banyak kemiripan, tetapi tetap ada hal-hal yang menarik dari Malaysia itu sendiri. Nah, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Zuraidah Hasan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita bersama kami pada hari ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton pada episode kali ini. Saya Sekar Arum Endang Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.